Assalamualaikum, I'm Siti Solihat from the Faculty of Law, Batam International University. Today, I will explain about customary law. Keep watching the video. Hukum waris adat. Fakta hukumnya, warisan merupakan hal sensitif yang dapat memecah hubungan keluarga. Seringkali pembagian waris adat dicampur dengan hukum waris Islam, sehingga tidak jelas batas-batasnya. Kedudukan janda, kedudukan anak angkat, penyelesaian hutang pewaris seringkali menjadi persoalan dalam pembagian waris. Hukum waris adat hanya berlaku pada golongan bumi putra, di samping hukum waris Islam. Jika terjadi sengketa waris, hukum waris manakah yang berlaku bagi golongan bumi putra? Maka Mahkamah Agung yang akan menetapkannya. Dalam hukum waris terdapat unsur mutlak waris. Yang pertama, seorang peninggalan warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, seorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Ketiga, harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris tersebut. Sistem hukum waris adat. Sistem kewarisan individual, harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris seperti masyarakat Jawa. Sistem kewarisan akolektif, harta peninggalan itu diwarisi secara bersama-sama para ahli waris. Misalnya harta pusaka tidak dimiliki atau dibagi-bagi, hanya dapat dipakai atau hak pakai. Sistem kewarisan mayorat, harta peninggalan diwariskan keseluruhan atau sebagian besar jatuh pada salah satu anak saja. Sistem mayorat dibagi menjadi dua, mayorat laki-laki yaitu harta peninggalan jatuh kepada anak laki-laki. Mayorat perempuan yaitu harta peninggalan jatuh pada anak perempuan tertua. Dalam waris terdapat harta peninggalan dibagi menjadi 4 jenis prinsip: piutang pewaris, harta asal pewaris, harta pusaka, setengah harta dari bersama antara pewaris atau janda. Lalu ada pewaris. Pewaris adalah orang yang sudah meninggal. Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia demi hukum secara otomatis milik semua ahli waris. Lalu ada ahli waris. Ahli waris utama dalam hukum adat adalah anak kandung, orang yang mempunyai hubungan darah pewaris yang tergantung dari sistem warisnya dan sistem kekeluargaannya. Kita lihat dari sistem keluarga patrilineal. Di daerah Batak, selama tidak menikah lagi dengan orang lain, janda tetap berkedudukan di tempat kerabat suaminya. Janda tersebut berhak menikmati harta peninggalan dari suaminya sampai ia menikah lagi. Meski demikian, kedudukan janda bukan ahli waris ini menurut hukum adat waris di Pematang Siantar. Putusan ini terdapat pada Mahkamah Agung tanggal 2 November 1976 nomor 24 Kasib 1975. Lalu dalam sistem matrilineal di Minangkabau, duda tidak mewarisi dari istrinya yang wafat. Ia tetap berhak menikmati harta peninggalan suami sampai menikah lagi. Dan terakhir dalam sistem parental. Dalam hal ini tidak ada anak. Harta warisan setengah bagian untuk janda dan yang setengah untuk keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi. Lalu ada perbedaan hukum waris adat dan hukum waris Islam. Dalam hukum waris adat ada harta yang tidak dapat dibagikan. Anak perempuan bila mana tidak dapat anak laki-laki dapat menutup semua haknya. Anak-anak dapat warisan dari orang tua angkat. Ada ahli waris mengganti, sedangkan dalam hukum waris Islam, semua ahli waris dapat menuntut haknya. Hak ahli waris Islam, semua ahli waris dapat menuntut haknya. Hak ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Anak angkat tidak mendapatkan warisan. 4. Tidak adanya ahli waris pengganti. Contoh dari analisis yang saya amati yaitu pembagian harta waris adat di Kota Kuningan. Di Kota Kuningan, hukum warisnya itu tidak berdasarkan jenis kelamin dan hanya berdasarkan dari urutan anaknya saja. Contohnya, ibu dan ayahnya masing-masing membawa harta saat menikah. Harta tersebut menjadi harta bersama.
harta bersama tersebut akan dibagikan menjadi harta tersebut akan dibagikan kepada 3 anaknya. Misalnya harta tersebut itu tersisa 100 juta. 100 juta tersebut adalah sisa dari hutang piutang, pengurusan jenazah, serta wasiat yang sudah dijalankan. Dari 100 juta tersebut dibagi menjadi 3. Untuk anak pertama yaitu 50%, anak kedua yaitu 30%, dan anak yang terakhir adalah 20%. Jadi, anak pertama akan lebih besar dari anak kedua akan lebih besar dari anak ketiga, ataupun sebaliknya anak ketiga lebih kecil dari anak kedua akan lebih kecil dari anak pertama. Jadi sistem kekeluargaan atau sistem hukum waris yang ada di adat Sunda yaitu di Kota Kuningan, prinsipnya adalah bilateral atau parental. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan dari hukum waris yang saya dapatkan dari penjelasan beberapa materi selama perkuliahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.